bentar lagi Bapak meninggal atau saya meninggal. Tapi kalau saya meninggal, biasa saja Pak, rakyat. Tapi kalau Bapak meninggal, anak Bapak existing wapres, anak Bapak ketua partai, mantu Bapak gubernur, Bapak kaya raya, diserbu Pak rumah ini Pak. Segitu. Siapa yang berani ngomong begitu? Bukan saya sok jago. Itu yang saya maksud, saya menasehati. Respon Pak Jokowi apa? Disitulah saya lebih terharu lagi. Nggih. Terus saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Itu kan kesantunan yang dahsyat menurut saya. Saya ini siapa? Masih disebut sama si Sobari gembel, nggak mungkin nasihatin dia. Dia kenal gue nggak sama si Sobari itu. Ngaku-ngaku aja deh. Ya. Nah, oleh karena itu, dalam perspektif nggak setelah Pak Jokowi, fakta, saya harus apa? Apa? Langsung saya refleks aktivis saya lah. Panggil Kapolri, perintahkan Kapolda Dirkrimum untuk cabut cekal saya dan SP3 kan saya. Kan udah nggak presiden Pak Jokowi. Nggak tahu. Pokoknya saya minta begitu. Dia nanya harus buat apa. Saya juga ngatur-ngatur pertemuan ngomong begitu. Ini saya cerita ini jujur ya, supaya tidak ada mendiskreditkan Pak Jokowi, terus saya merasa hebat, istighfar. Enggak. Tapi saya cerita fakta saja. Adapun itu terjadi karena pesan moral yang saya bawa dari Al-Quran ada di surat Toha. Ente kan muslim juga, santri. Ayat 41 sampai 46, bos. Ente lihat di situ, Musa diperintah oleh Allah, ya kan? Datengin Firaun dengan lemah lembut. Nah, persoalannya, siapa Musanya, siapa Firaunnya? Nah, saya diklaim oleh banyak orang, lu kok ngaku-ngaku Musa? Ya enggak lah, Quran itu inspirasi. Itu inspirasi kita yang harus menjadi guidance. Namanya kitab suci yang kita imani. Berarti Bang Egy menganggap Pak Jokowi Firaun? Bukan begitu, Anda logikanya nggak cerdas kalau gitu. Jadi bisa menyelesaikan kuliah cuma 5 tahun, ya. Itu kan jenius banget. Zaman era tahun 80-an itu rata-rata orang kuliah itu normalnya 6-7 tahun. Ya. Saya juga 6 tahun, angkatan 86 saya. Nah, artinya kalau Jokowi bisa menyelesaikan 5 tahun kan berarti jenius. Kan pertanyaan asumsi logis saja lah, nalar. Tapi kalau dia jenius, kenapa IP-nya 2,5? Drama yang tidak lucu ya, yang saya sebut dagelan Egy Sujana dan Dharma Lubis bertemu Jokowi, entah untuk apa agendanya, entah minta maaf, entah dapat cuan ya, mungkin ditawari cuan dan sebagainya, itu memang nggak mutu dan nggak penting menurut saya. Karena dalam setiap kali, kalau kita bisa sebut ini perjuangan, mencari kebenaran, itu akan selalu ada pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh, mengkhianati, atau menyeberang, dan sebagainya. Jadi, tidak terlalu signifikan lah. Kan Egy Sujana dan Dharma Lubis yang menurut saya bukan aktor utama ya. Bukan aktor utama. Saya rasa RRT jauh lebih penting lah posisinya karena kapasitas keahlian mereka. Dan kalau kemudian yang saya lihat di media sosial itu kan banyak dalih-dalih yang konyol tuh lucu. Misalnya yang saya dengar Egy Sujana bilang kami ini seperti apa Nabi Musa yang ingin memberi nasihat pada Firaun gitu kan. Nah itu contoh narasi dongeng yang konyol. Kalau menurut saya itu Egy Sujana dan Dharma Lubis itu ya kayak tuyul yang pengen ketemu jin iprit saya rasa ya. Mereka hanya ingin mendapat keuntungan atau mendapat sesuatu. Itu nggak mungkin itu bukan transaksional. Pasti itu transaksional gitu. Dan ijazahnya sulit banget, nunjukin ijazah aja kayak nunjukin, yang saya pernah beberapa kali bilang kayak nunjukin celana dalam yang sudah sobek-sobek, kayak malu gitu, ragu-ragu, dan janji-janji melulu kan. Ini kan sudah ada 5 persidangan loh kasus Jokowi itu. Salah satu persidangan sudah menghukum 2 orang, Gus Nurul sama Bambang Tri itu kan sudah divonis 2 tahun lebih ya. Kesan saya attitude-nya Jokowi dan UGM itu 11-12 gitu. Atau mungkin mereka memang berkonsolidasi, berkonspirasi, berkoordinasi. Kita nggak tahu. Kita lihat aja. Tapi ini menurut saya nggak lama lagi lah. Katakanlah hitungannya 2-3 bulan ke depan, semoga sudah bisa terungkap sebenarnya apa yang faktanya.
kekonyolan itu, eksiden itu menunjukkan penilaian saya ya, tidak inkompetensi ya kesan saya ya dari UGM, dari staf PPID UGM, kemudian juga inkoordinasi, kemudian juga itu tadi etosnya itu bukan ingin keterbukaan gitu. Jadi etosnya ingin berdalih, menghalang-halangi atau menyembunyikan sesuatu gitu kan. Kita bisa lihat kan kalau kita berbicara dengan teman atau dalam persidangan atau dalam pembicaraan diskusi atau rapat formal, seseorang yang ingin secara terbuka jujur itu kan kelihatan dengan orang yang ingin menyembunyikan sesuatu gitu. Nah, jadi itu Nah, saya ingin mengomentari soal drama opera Sabun atau sinetron Egy Sujana dan Dharma Lubis itu ya. Drama yang tidak lucu ya, yang saya sebut dagelan Egy Sujana dan Dharma Lubis bertemu Jokowi, entah untuk apa agendanya, entah minta maaf, entah dapat cuan ya, mungkin ditawari cuan dan sebagainya, itu memang nggak mutu dan nggak penting menurut saya. Karena dalam setiap kali, kalau kita bisa sebut ini perjuangan, mencari kebenaran, itu akan selalu ada pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh, mengkhianati, atau menyeberang, dan sebagainya. Jadi tidak terlalu signifikan lah. Kan Egy Sujana dan Dharma Lubis ya menurut saya bukan aktor utama ya. Bukan aktor utama. Saya rasa RRT jauh lebih penting lah posisinya karena kapasitas keahlian mereka. Dan kalau kemudian yang saya lihat di media sosial itu kan banyak dalih-dalih yang konyol tuh lucu. Misalnya ya yang saya dengar Egy Sujana bilang kami ini seperti apa Nabi Musa yang ingin memberi nasihat pada Firaun gitu kan. Nah, itu contoh narasi dongeng yang konyol. Kalau menurut saya itu Egy Sujana dan Dharma Lubis itu ya kayak tuyul yang pengen ketemu jin iprit saya rasa ya. Mereka hanya ingin mendapat keuntungan atau mendapat sesuatu. Itu nggak mungkin itu bukan transaksional. Pasti itu transaksional. Gitu. Karena tidak ada penjelasan lain ya. Kalau tiba-tiba sekian bulan bahkan sekian tahun orang mempersoalkan ijazah termasuk Egy Sujana dan Dharma Lubis. Tapi mendadak menjelang akhir kok malah menyeberang gitu, bertemu dengan orang yang dianggap telah memalsukan, memanipulasi. Pertanyaannya apakah dua orang ini dulu kesambet setan sehingga kemudian merasa harus mempersoalkan ijazah Jokowi, kesambet setan, atau yang sekarang yang kesambet setan, yang dulu kita jadi nggak tahu. Jadi menurut saya itu konyol, tidak semestinya menjadi wacana di publik, nggak perlu diseriusin lah. Kalau sekedar guyon-guyon, ya itu tadi dua tuyul yang ketemu jin iprit. Keterhubungannya tentu adalah substansi persoalannya ya, soal ijazah Jokowi. Tapi menurut saya tidak berhubungan secara langsung ya, karena metodenya berbeda kan. Kalau yang dilakukan RRT itu kan memang sudah langsung menohok ya, Roy Suryo, Rismon, dan Tifa itu kan memang sudah berseteru. Dalam arti begini, mereka punya keyakinan, si Roy Suryo bilang 99,9% ijazahnya palsu gitu kan, dan mereka menggunakan uji forensik kan, dengan kemampuan digital forensik itu. Dan kalau kami yang dilakukan Bon Jovi dan juga Bung Bonatua itu kan kita ingin melacak kepastian administratifnya. Jadi kalau Jokowi, karena begini, yang bisa menunjukkan asli atau tidak itu Jokowi, yang pihak lain nggak bisa. Nah, kalau Jokowi mempersulit diri, tidak mau menunjukkan keaslian ijazahnya, dia terpaksa harus kita cari melalui jalan memutar. Makanya yang kita gugat adalah UGM, kemudian KPU, kemudian Polda Metro Jaya. Kita ingin memastikan bahwa ijazah Jokowi yang tidak mau ditunjukkan keasliannya itu
Artinya tidak mau diuji oleh tim independen ya. Karena kan kalau Bareskrim kepolisian sudah menyatakan itu asli, tapi kan kepolisian tidak punya ekspertis keahlian, dan polisi tidak pada tempatnya menjadi pihak yang menyatakan itu asli atau palsu. Yang menyatakan asli palsu adalah tim ahli independen, ya, soal keaslian ijazah itu. Nah, jadi polisi itu sama dengan UGM posisinya, hanya memberi kesaksian itu. Kebetulan kesaksiannya memihak Jokowi gitu. Nah, itu yang sedang kita uji. Makanya kalau Bon Jovi kan jelas, UGM yang kita kejar dengan 20 dokumen itu kita ingin memastikan kalaupun ijazahnya hilang ya, tidak ketemu, dan ini ijazah yang ada sekarang ini sebenarnya ijazah KW-nya itulah. Artinya kalau kita berasumsi Jokowi benar-benar kuliah di UGM dan lulus, kan kita akan ada dokumen-dokumen, catatan-catatan informasi yang tersedia di UGM. Nah, kalau itu semuanya bisa ditunjukkan oleh UGM dan valid, ya udah case close. Betul Jokowi kuliah dan menyelesaikan dan mendapat ijazah. Tapi kalau itu tidak ada, tidak bisa divalidasi, ya artinya jangan-jangan betul apa yang disampaikan oleh RRT itu, bahwa itu memang ijazah KW, ijazah abal-abal yang dibuat di Pramuka atau di mana. Tapi kan kita tidak langsung mengarah ke sananya. Kita menyelusuri proses-proses bagaimana dulu Jokowi kalau benar kuliah di UGM itu ya. Sekarang misalnya kita persoalkan KKN-nya. Isunya kan sama dengan RRT, tapi kalau RRT kan langsung menohok, oh tidak ikut KKN. Dan kalau kita kemarin dalam persidangan terakhir kan, kebetulan salah satu kuasa hukum kita kan alumni UGM. Jadi dia tahu persis lah bagaimana informasi soal IKN. Dan yang itu yang agak disayangkan, UGM sendiri tim PPID UGM tidak mengetahui dengan pasti itu soal KKN, soal kacamata, soal stempel yang berbeda warna. Jadi mereka tidak siap, dan dengan proses sidang yang berjalan sudah 4 kali ini, sudah sejak bulan Oktober ya kita semakin pesimis bahwa UGM betul-betul memang mengetahui dan betul-betul memiliki dokumen. Jawaban pertama kan dokumen yang kami minta, 20 dokumen itu UGM menjawabnya ada 3. Dokumen tidak dalam kekuasaan kami, tapi dokumen ada di Polda Metro Jaya untuk proses hukum, atau kami tidak punya. Sekali ber-UGM, masa kita minta sekitar 7 atau 8 standar operasional prosedur dalam melakukan legalisasi dan sebagainya, SOP, semua hampir semuanya dibilang kami tidak punya. Nah, itu agak menyedihkan ya, tapi ya itulah realitasnya seperti itu. Jadi dengan situasi itu kita sih yakin ya, jalan yang kita tempuh melalui Komisi Informasi ini jalan yang paling valid untuk mendeteksi, memvalidasi, dan menginvestigasi, memfalsifikasi, memverifikasi apakah memang betul Jokowi menyelesaikan studi di UGM dan mendapatkan ijazah. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan soal kenapa bisa menyelesaikan kuliah cuma 5 tahun ya, itu kan jenius banget. Zaman era tahun 80-an itu rata-rata orang kuliah itu normalnya 6-7 tahun. Ya, saya juga 6 tahun, angkatan 86 saya. Nah, artinya kalau Jokowi bisa menyelesaikan 5 tahun kan berarti jenius. Kan? Pertanyaan asumsi logis saja lah, nalar. Tapi kalau dia jenius, kenapa IP-nya 2,5? Malah pengakuan Jokowi awal 2, tapi oleh Rektor UGM dianulir menjadi 2,5 sekian. Nah, berbagai inkonsistensi yang bersifat tongue in check itu, yang bersifat asumsi-asumsi, bersifat ingatan dan sebagainya, asumsi, itu harus semuanya bisa divalidasi melalui sidang di KIP. Jadi kalau ada sidang menyangkut ijazah palsu, dugaan ijazah palsu, itu sidang yang paling pas adalah sidang di KIP, karena itu menyidangkan dokumen. Nah, kalau sekarang ini yang dikejar oleh kubu Jokowi adalah sidang fitnah,
Ya itu basisnya nggak kuat. Fitnah apa? Wong belum ketahuan ijazahnya asli kok. Dan ijazahnya sulit banget, nunjukin ijazah aja kayak nunjukin yang saya pernah beberapa kali bilang kayak nunjukin celana dalam yang sudah sobek-sobek, kayak malu gitu, ragu-ragu dan janji-janji melulu kan. Ini kan sudah ada 5 persidangan loh kasus Jokowi itu. Salah satu persidangan sudah menghukum 2 orang, Gus Nurul sama Bambang Tri itu kan sudah divonis 2 tahun lebih ya. Nah, sudah ada korban untuk kasus ini dan korban dianggap pencemaran nama baik fitnah. Masa ini mau diulangi terus? Nah, kalaupun Roy Suryo dan kawan-kawan nanti bisa dikerangkeng juga dengan pengadilan yang tidak adil, pengadilan yang zalim, selalu akan muncul, nggak selesai-selesai ini. Kami kan, saya sendiri kan tergelitik baru bulan April lalu dengan Bon Jovi, dengan kawan-kawan Bon Jovi ini. Dan nanti kalaupun sidang kami selesai, akan ada sidang-sidang lainnya yang kita akan lakukan, misalnya juga akan menggugat ijazah Gibran misalnya. Karena gini ya, nggak bisa lah negara ini dimain-mainkan dengan cara-cara yang permainan politik yang tidak bermutu itu. Ini negara menjadi kayak permainan oknum-oknum gitu. Itu aja yang ingin kami kejar ya. Jadi bukan semata-mata soal asli palsu ijazah Jokowi, tapi bagaimana negara ini memanage, dikelola dengan benar oleh pemerintah gitu. Karena ini ada polisi yang kesannya membackup Jokowi, UGM yang terkesan juga ingin nutup-nutupin, KPU yang juga lebih kurang seperti itu nggak bisa dibiarkan. Jadi ini nggak boleh diulang. Jadi nanti di pemilu depan tidak boleh ada lagi, dan KPU harus bekerja benar dalam memverifikasi ijazah supaya tidak terjadi dugaan ada pemalsuan ijazah yang terjadi lagi. Jadi negara Indonesia ini menjadi pemerintahannya atau badan-badan yang mengelola negara ini itu benar-benar bekerja serius dan tidak bisa dipermainkan oleh oknum-oknum. Dan yang satu lagi yang paling penting adalah pesan kami ya melalui KIP ini, gugatan KIP, kita ingin menunjukkan negara ini negara yang demokratis masih, atau sedang kita perjuangkan untuk tetap demokrasi, yang menganut asas keterbukaan, bukan ketertutupan, bukan kerahasiaan, dan bukan autokrasi, oligarki. Dan Jokowi tiba-tiba menjadi sosok yang begitu ibaratnya dari orang pinggiran bantaran sungai jadi presiden, sudah dimuliakan oleh rakyat Indonesia, kok sekarang seenak-enaknya mempermainkan bangsa dan negara ini. Juga sedang berpikir, menyiapkan, mematangkan apakah perlu melakukan pelaporan juga seperti yang teman-teman lakukan yang lain, gitu kan, atas pemecatan ini. Karena apa? Tersinggung kita semua. Ada perkataan tidak sesuai dengan garis perjuangan TPUA. Itu alasannya. Garis perjuangan TPUA itu membela ulama dan membela aktivis. Bukan ngelaporin aktivis. Bukan ngelaporin aktivis. Begitu. Jadi ketika dia melenceng, siapa yang keluar dari garis-garis perjuangan TPUA? Gitu. Maka kita sedang dalami itu, gitu ya. Itu poin 1. Poin 2 adalah bahwa iya pakai dalil-dalil. Iya kan? Dalil-dalil Musa Harun, Firaun, tongkat Nabi Musa. Begitu. Ini sedang kita dalami juga. Apakah masuk kualifikasi penistaan agama? Kalau saya pribadi tersinggung. Nabi Musa direndahkan begitu. Nabi Harun direndahkan begitu. Kemudian Firaun beda polanya. Kalau Firaun mau membunuh Nabi Musa, ini malah Firaun membebaskan Egy. Jadi ini persoalannya jadi berbeda. Begitu. Sedang kita dalami. Kita akan tanyakan ke ulama. Kita akan tanyakan nanti ke MUI. Kita akan tanyakan ke orang-orang Islam bahwa apa yang dilakukan oleh Egy dengan mengutip-utip ayat itu atau itu yang mengaitkan dengan Musa, Harun, Firaun, tongkat Nabi Musa, itu sebenarnya keliru, salah besar gitu. Bahkan sebagai muslim tersinggung kita, nabi kita direndahkan gitu. Saya kira ini yang sedang kita pertimbangkan, kita pikirkan. Jadi jika Bang Aka, Bang Roy sedang memikirkan juga langkah berikutnya,
Maka kami bagian dari TPUA juga sedang memikirkan, mendalami. Kalau saja Bang Egy tidak mencabut laporan Bang Roy dan Bang Aka, kita akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya. Saya kira ini adalah bagian penting dalam perjuangan kita. Kita bersama bersatu. Gitu. Hanya anak kambing yang memencilkan diri yang dimakan serigala. Dan sayangnya Bang Egy dan Bang DHL sudah memencilkan diri. Berarti sudah dimakan serigala. Serigala nilai, serigala kekuasaan, serigala kekayaan, atau serigala-serigala yang buruk yang menyebabkan hilang dari komunitas bersamanya. Oleh karena itu, kita tetap bersatu, karena kita yakin bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan kita masih bersatu. Bang Egy dan Bang DHL sudah bercerai. Mudah-mudahan bisa disadari dan tobat kembali ya. Karena sebagai muslim harus mendoakan sesamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.